Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Muzaki. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview mengenai materi living hadis. Pengertian living hadis yakni suatu bentuk kajian atas fenomena atau tradisi atau budaya atau adat yang hidup dalam masyarakat yang berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW. Atau bahasa gampangnya, living hadis adalah hadis yang hidup dalam masyarakat. Terma living hadis sebenarnya sudah muncul pada masa sahabat yang dipelopori oleh sahabat Imam Malik. Namun pada masa itu, terma living hadis dikenal dengan living sunnah. Pada zaman setelahnya, living hadis digaungkan oleh seorang yang bernama Barbara Metcalfe melalui artikelnya yang berjudul Living Hadis in Tabligh Jamaah pada tahun 93. Setelah itu digaungkan kembali mengenai living hadis, utamanya di Indonesia, oleh para dosen tafsir hadis UIN Sunan Kalijaga melalui buku Metodologi Penelitian Living Al-Quran dan Hadis pada tahun 2007. Bentuk living hadis ada 3 macam. Ada yang berupa tradisi tulis, tradisi lisan, dan tradisi praktik. Untuk tradisi tulis terbukti dalam bentuk ungkapan yang sering ditempel di tempat-tempat strategis seperti masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ungkapan yang biasa ditempel di tempat strategis seperti lafaz an-nadzafatu minal iman. Sedangkan untuk tradisi lisan muncul seiring dengan praktek yang dijalankan oleh umat Islam. Misal, bacaan setiap rakaat pada salat subuh di hari Jumat yang relatif panjang. Sedangkan untuk tradisi praktik seperti adanya praktek khitan perempuan. Ada 4 pendekatan dalam kajian living hadis. Meskipun pendekatan ini tidak baku, namun pendekatan-pendekatan ini dapat dijalankan dalam penelitian living hadis. Yang pertama ada fenomenologi, yakni mereduksi pengalaman-pengalaman individu pada sebuah fenomena menjadi sebuah deskripsi tentang esensi atau intisari universal. Yang kedua, studi naratif, yakni pengkajian secara narasi dalam kurung deskripsi atau paparan yang diceritakan atau dituliskan secara berurutan atau kronologis mengenai sebuah fenomena atau aksi. Yang ketiga, etnografi, yakni penelitian mengenai kebudayaan suatu komunitas masyarakat, paling sering dengan melalui cara observasi. Peneliti tenggelam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut dan mengamati dan mewawancarai para partisipan dalam kelompok tersebut. Yang keempat, sosiologi pengetahuan, yakni mengandalkan suatu proses dialektika antara individu dan realitas masyarakat yang bisa menjadi pijakan untuk melihat bagaimana seorang individu membentuk dan dibentuk oleh Al-Quran dan hadis sebagai fenomena sehari-hari. Contoh living hadis yang ada di kehidupan sekitar saya yakni pembacaan manaqiban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang didasarkan pada hadis riwayat Bukhari nomor 6502 yang berbunyi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qala man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Dari Abu Hurairah bila berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa menyakiti waliku maka sungguh aku menyatakan perang kepadanya. Hadis di atas merupakan sebuah dalil atau landasan bagi para jamaah yang mengamalkan manaqib dengan meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir sebagai wali Allah, dengan tujuan bahwa melaksanakan manaqib untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mencintai dan memuliakan para orang soleh atau aulia Allah dengan maksud untuk meneladani atau mencontoh amal solehnya
bukan menyakiti atau menghinanya. Hadis tersebut juga menjadi pembuka awal dalam muqaddimah kitab Nurul Burhani fi Tarjamah Al-Lujaini Ad-Dani, yang mana untuk rujukan para pengamal manakib sebagai dalil dilaksanakannya tradisi manakib. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.